Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat talamid, marhaban bi khudurikum fil madrasah as-sanawiyah Surya Buana Internet di Malang. Bil maddah al-ulumul at-tabi'iyah fil fasli as-sabi' wa fasli ad-darsil awal ma'al ustadzah Emi Fardatin. Toyib. Al-an hayya bina nabda bi qiraatid du'a. Al-Fatihah. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama saya Ibu Emi di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bab 3 yaitu materi suhu. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah pembelajaran daring diharapkan peserta didik ini dapat menjelaskan konsep suhu. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran daring diharapkan peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri termometer. Oke anak-anak, yang pertama kita akan membahas tentang konsep suhu. Apa itu suhu? Nah, suhu sendiri digunakan untuk menyatakan derajat panas atau dingin suatu benda. Nah, biasanya kalau kita ingin mengetahui suhu suatu benda, kita menggunakan alat yang dinamakan termometer. Adapun satuan suhu ini ada 4 macam. Yang pertama, skalanya ada Celcius, Kelvin, Reaumur, dan Fahrenheit. Baik anak-anak, kita belajar mengenai bagian-bagian termometer. Bagian-bagian termometer seperti pada gambar, yang pertama ada bagian yang paling bawah disebut tabung termometer. Tabung termometer berupa bonggol yang melembung gitu ya. Gambarnya atau bentuknya itu seperti tabung, seperti itu, berbentuk silinder. Yang berisi di sana itu ada cairan. Nah, cairannya berwarna merah, ini karena dikasih pewarna ya. Biasanya berwarna merah ini adalah termometer zat cair yang zat mengisinya yaitu alkohol. Kemudian selain itu ada pipa kapiler anak-anak. Pipa kapiler di sini adalah saluran sempit. Saluran sempit di sini yaitu dia sebagai saluran tempat mengalirnya zat cair saat memuai. Setelah itu ada skalanya mulai dari 0 sampai 130 yang tertera di situ, dan ada kaca. Selanjutnya kita belajar mengenai jenis-jenis termometer. Termometer dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada termometer zat cair. Termometer zat cair ini berarti termometer yang zat pengisinya berupa cairan, seperti itu. Lalu ada termometer bimetal seperti pada gambar. Ada termometer hambatan dan termometer gas. Mari kita bahas satu persatu ya anak-anak. Baik anak-anak, yang pertama ada termometer zat cair. Di mana termometer zat cair ini bahan pengisinya itu berupa zat cair. Adapun macam-macam termometer zat cair, yang pertama yaitu ada termometer raksa. Nah, termometer raksa ini biasanya digunakan di dalam laboratorium untuk proses penelitian. Adapun skala tertinggi dari termometer raksa ini sampai 375 derajat Celcius. Sedangkan titik terendahnya yaitu minus 39 derajat Celcius. Adapun keuntungan termometer raksa, yang pertama, raksa ini pemuaiannya teratur anak-anak, sehingga sangat stabil jika digunakan untuk mengukur suhu suatu benda. Dan raksa ini dia mempunyai sifat yang tidak membasahi dinding kaca dan warnanya mengkilat. Itu adalah keuntungan dari termometer raksa. Tapi di selain keuntungan juga ada kerugian yang dialami oleh termometer raksa. Ini biasanya harganya mahal.
Kalau kita menggunakan raksa, otomatis kita belinya mahal. Dan raksa ini sifatnya beracun. Nah, jika termometernya pecah, nanti hati-hati, kita akan keracunan seperti itu kalau terkena mulut atau masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya yaitu termometer zat cair yang kedua, termometer alkohol. Nah, termometer alkohol ini mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama, alkohol ini harganya murah. Selain harganya murah, alkohol ini juga mempunyai pemuaian yang teratur. Sementara kerugian dari termometer alkohol, yang pertama, alkohol ini dia sifatnya membasahi dinding kaca. Dan alkohol ini biasanya tidak berwarna sehingga harus dikasih zat pewarna tambahan. Seperti itu. Yang ketiga adalah jenis termometer klinis. Termometer klinis biasa juga kita sebut sebagai termometer suhu badan. Adapun rentang skala pada termometer klinis yaitu antara 35 sampai 42 derajat Celcius. Berapa suhu normal tubuh manusia? Yaitu 37 derajat Celcius. Rata-ratanya di situ anak-anak, 37 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu ada termometer dinding. Termometer dinding ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu ruangan. Kemudian yang terakhir ada termometer maksimum minimum. Nah, ini digunakan untuk mengukur suhu ruang kaca. Nah, seperti itu. Selanjutnya, selain termometer zat cair yaitu termometer bimetal, termometer ini dibuat dari dua lempeng logam yang berbeda jenisnya. Contohnya seperti ini anak-anak, gambar dari termometer bimetal, di mana apabila lempeng bimetal ini dipanaskan, maka bimetal akan melengkung ke arah salah satu logam. Nah, biasanya melengkung jika dipanaskan ke arah koefisien logam yang memiliki nilai koefisien muai panjang lebih tinggi. Seperti itu anak-anak. Kemudian lempeng bimetal ini akan melengkung apabila suhunya berubah. Nah, seperti itu. Lalu akibat dari perubahan suhu tersebut, jarum penunjuk akan bergerak dan menunjukkan angka tertentu. Seperti itu konsep kerja dari termometer bimetal. Selanjutnya, yang ketiga ada termometer hambatan. Termometer hambatan ini menggunakan prinsip tentang pemanfaatan perubahan hambatan logam platina akibat perubahan suhu. Contoh gambarnya seperti ini anak-anak. Nah, konsep kerjanya seperti ini. Adapun termometer hambatan ini memiliki ketelitian sampai pada angka 0,0001 derajat Celcius. Sangat kecil sekali anak-anak ketelitiannya. Lalu jangkauan pengukuran sangat lebar, mulai dari minus ini skala terendahnya ya, minus 250 derajat Celcius sampai skala tertingginya 1760 derajat Celcius. Nah, seperti itu. Rentangnya sangat lebar sekali, jadi bisa digunakan untuk mengukur suhu yang sangat dingin sekaligus mengukur suhu yang sangat rendah. Selain itu, termometer hambatan ini juga sering digunakan untuk mengukur mesin mobil. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah termometer gas. Termometer gas di sini dia gambarnya seperti demikian anak-anak. Contohnya, nah, termometer gas itu mampu untuk mengukur suhu yang sangat tinggi hingga 1500 derajat Celcius. Lalu termometer gas helium ini pada tekanan yang rendah mampu mengukur suhu hingga minus 250 derajat Celcius. Selanjutnya adalah pirometer optik. Gambarnya seperti demikian. Nah, pirometer optik ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu tungku peleburan baja. Bayangkan, baja itu dia memiliki titik lebur yang sangat tinggi sampai 1000 ke atas. Bahkan besi itu sampai 1500 derajat Celcius anak-anak.
Lalu pirometer optik ini tidak menyentuh benda yang diukur suhunya. Nah, sehingga aman ya kalau digunakan untuk mengukur suhu yang sangat tinggi. Bayangkan kalau termometer zat cair digunakan untuk mengukur tungku peleburan baja, apa yang terjadi? Pasti pecah anak-anak ya. Lalu pirometer optik ini biasanya dapat mengukur suhu benda yang sangat tinggi seperti tadi ya, seperti besi sampai 1500 derajat Celcius ke atas, bahkan sampai 2000 derajat. Selanjutnya adalah termometer resistan, gambarnya seperti demikian. Termometer resistan ini dia digunakan untuk mengukur suhu antara minus 250 derajat sampai 700 derajat Celcius. Selanjutnya, cara kerjanya itu yaitu dengan mencatat perubahan resistensi cairan yang mengalir melalui kawat platina yang dililitkan dengan bahan keramik atau kaca pada termometer ini. Kemudian termometer resistensi ini digunakan secara luas dalam bidang otomatisasi, biasanya pada kendali kontrol jarak jauh seperti itu anak-anak. Oke, terima kasih anak-anak telah menyimak penjelasan dari Ibu. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.